Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang lalu pembahasan surat Al-Qadar sampai kepada warruh wal tatanazzalul malaikatu warruh, dan ini sudah dibahas biizni rabbihim. Saya ulang bahwa pada malam Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Turunnya mereka biizni rabbihim, atas izin Rabb mereka. Kata beliau di sini ai bi amrihi, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya para malaikat dari langit ke bumi atas perintah Allah. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan izin di sini, ini bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya izin. Dekat ya bahasanya. Izin menjadi izin. Yang dimaksudkan di sini adalah al-iznu al-kauni, izin kauni, atau juga perintah kauni. Jadi atas perintah, maksudnya atas izin kauni. Li'anna idznallah ay amrihi, karena izin Allah atau perintah Allah itu yang qasimu ila qismain. Izin Allah atau perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idznun kauniyun, disebut izin kauni atau perintah kauni. Wa idznun syar'iyun, yang kedua izin syar'i. Ada izin kauni, yang kedua izin syar'i. Faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah, syara'u lahum minad dini ma lam ya'din bihillahu. Mereka membuat ajaran berupa agama, ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah. Orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam, membuat syariat-syariat baru, cara-cara baru dalam beribadah kepada Allah, itu dikatakan di sini oleh Allah ma lam ya'dzin bihillahu, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ma lam ya'dzin bihi syar'an, yaitu maksudnya secara syar'i tidak diizinkan. Membuat ajaran-ajaran baru itu tidak diizinkan secara syar'i, sehingga yang membuat ajaran baru itu jatuh pada perbuatan haram karena melanggar larangan, karena tidak diizinkan. Tidak diizinkan sama dengan dilarang membuat ajaran baru secara syar'i. Padahal itu terjadi, ya, banyak ajaran-ajaran baru itu terjadi. Maka terjadinya itu di sini dikatakan oleh beliau li'annahu qad adzina bihi qadran, walaupun secara takdir itu terjadi. Karena tidak ada yang ada di muka bumi ini, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Izin apa namanya? Itu yang disebut dengan izin kauni.
Nah, kalau tadi malam apa itu? Islam kauni. Kalau ini idzin kauni, masih dekat maknanya, pembahasannya juga sama. Jadi belum tentu yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi, orang-orang membuat ajaran baru, membuat syariat baru, itu memang diizinkan oleh Allah secara kauni. Tapi tidak diizinkan oleh Allah secara syar'i. Maka kalau terjadinya sesuatu, itu namanya izin kauni. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu caranya. Apakah semua yang diizinkan terjadinya itu dicintai? Tidak. Semua yang terjadi yang tidak mencocoki syariat Allah, itu namanya izin syar'i saja, izin kauni saja, secara syar'i tidak diizinkan. Maka kalau kauni itu kaitannya dengan terjadinya, pasti terjadi. Tapi kalau syar'i itu sesuatu yang dicintai atau tidak, diridhoi atau tidak. Seperti ini, mereka membuat ajaran baru, membuat syariat baru. Secara kauni terjadi, tapi secara syar'i tidak diizinkan. Di sini kata beliau, malam ya'dzin bihi syar'an. Faqad syara'a min dunillah. Mereka membuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah. Ya, membuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah. Tapi kan terjadi, secara kauni itu terjadi. Secara kenyataan itu terjadi. Nah, artinya maka tidak boleh dikatakan semua yang terjadi itu berarti dicintai oleh Allah, itu salah. Pemahaman seperti itu salah. Dan itu pemahamannya kelompok Jabriyah, kelompok Qadariyah. Lakinnahu laisa biidznillahi syar'i. Walaupun itu terjadi, kata beliau, itu tidak diizinkan oleh Allah secara syar'i. Nah, seperti takdir, ketika kita membahas takdir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ada namanya qada, ya. Qada bahasa Arab. Qada itu ketentuan Allah. Ada ketentuan Allah, ada yang ditentukan oleh Allah atau yang ditakdirkan terjadi. Kalau sesuatu yang ditakdirkan, atau bahasa Arabnya itu maqdi, kalau sesuatu yang ditakdirkan itu terbagi menjadi dua, ada yang dicintai, ada yang dimurkai. Seperti terjadinya kekafiran, terjadinya kemaksiatan. Terjadinya kekafiran, kemaksiatan, kemungkaran. Adanya kemungkaran, kemaksiatan, kekafiran itu atas izin dari Allah, atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi bukan berarti Allah mencintai kemungkaran tersebut. Tidak berarti Allah mencintai kekafiran tersebut. Jadi Allah bisa menentukan, bisa menakdirkan, mengadakan, mewujudkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada pemahaman dari kelompok sesat itu mengatakan semua yang ditakdirkan berarti dicintai. Itu kesalahan. Tidak semua yang ditakdirkan itu dicintai. Nah, ada perbuatan Allah atau ketentuan kehendak Allah, takdir Allah, itu semua baik. Semua kita harus ridho dengan takdir Allah atau dengan kehendak Allah. Dengan kemauan Allah kita harus ridho. Apakah Allah mau menakdirkan kejelekan maupun mau menakdirkan kebaikan, itu kita ridho dengan Allah yang telah menakdirkan.
Adapun terhadap takdirnya itu tidak disamakan, dibedakan. Allah membenci kekafiran, Allah membenci kemungkaran, Allah membenci kemaksiatan. Maka kita harus membencinya. Kita tidak boleh meridhoi kekafiran. Kita tidak boleh meridhoi kemaksiatan. Padahal kekafiran, kemaksiatan itu takdir Allah, adanya kehendak Allah, takdir Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan izin kauni, izin syar'i. Wa idnun qadari kama fi hadhil ayah. Adapun izin qadari seperti yang Allah terangkan di ayat ini. Jadi ini namanya izin qadari. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim, atas izin dari Rabb mereka. Namanya izin kauni, pasti terjadi. Ai bi amrihil qadari, maksudnya dengan perintah qadari, dengan perintah takdirnya. Wa qaluhu min kulli amrin tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Kila inna, kalau di terjemahnya mungkin dari setiap perintah, ya. Dalam setiap perintah, kalau di terjemahnya nanti bisa dilihat sendiri. Kila dikatakan di antara tafsirnya inna min, bahwa min di sini bimakna alba, bermakna ba. Maknanya ba. Ba itu dengan, kalau ini kan dari. Ya. Ai bikulli amrin. Kalau diartikan ba berarti bikulli amrin, dengan setiap perintah. Mimma ya'muruhumullahu bihi, yaitu berupa perintah-perintah yang Allah perintahkan pada malaikat-malaikat itu. Jadi para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan segala perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Nah, segala perintah di sini masih umum. Maka beliau katakan di sini wa huwa mubhamun. Mubham di sini masih tidak jelas perintahnya apa. La na'lamu ma huwa, kita tidak tahu apa itu perintahnya. Lakinnana nakul, hanya saja boleh kita katakan, inna tatanazzalul malaikatu fil ardi unwanun alal khairi warahmati wal barakah. Hanya saja bisa disimpulkan bahwa turunnya malaikat dari langit ke muka bumi itu membawa segala kebaikan, membawa rahmah dan barokah. Tapi bentuknya apa, bagaimana? Nah, mungkin berupa orang sakit jadi sembuh, mungkin bisa dikabulkan doanya, mungkin bisa jadi malaikat tadi memohonkan ampun pada Allah, menjadi orang ini diampuni oleh Allah. Nah, para malaikat itu mendoakan terus, membawa. Yang jelas di sini bentuknya tidak jelas, umum, mubham. Hanya saja kesimpulannya ada 3 ini. Turunnya malaikat ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar membawa apa? Al-khair warahmah wal barokah. Kebaikan-kebaikan, rahmah dan barokah. Nah, salamun hiya. Jumlahnya di sini kata beliau, kalimatnya di sini mukawwanatun mim mubtada'in wa khobar, berbentuk mubtada khobar. Mubtada khobar maksudnya predikat dan atau subjek predikat. Mubtada itu
pembahasannya, khobar ini penjelasannya. Kita lihat ayatnya tadi ya, salamun hiya, ya. Salamun hiya. Ini yang predikatnya atau yang mubtada'nya itu yang hiya ini. Adapun khobarnya ini salamun, maka oleh Allah dibalik. Salamun dulu baru hiya. Padahal susunan aslinya, kaidah bahasa Arab itu susunan aslinya hiya salamun. Pada malam itu loh, malam itu salam, seperti itu. Kenapa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salamun hiya? Wal khabaru fiha muqaddamun. Kemudian keterangannya di ayat tadi didahulukan. Khabarnya didahulukan. Wat takdiru, bentuk aslinya seperti ini. Hiya salamun. Malam itu salamun. Salamun keterangan, khobar. Ai hadhil lailatu, maksudnya apa? Malam itu, malam Lailatul Qadar itu salamun, malam keselamatan. Wa wasafahallahu ta'ala bisalami. Allah sifati malam itu dengan sifat salam. Kenapa oleh Allah disifati malam Lailatul Qadar itu dengan sifat salam? Likasrati man yuslimu fiha minal asam wal uqubatiha. Karena pada malam itu banyak orang yang diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa dan siksaan-siksaan atau hukuman-hukuman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan mengharap kepada Allah, penuh harap kepada Allah, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Maka orang kalau sudah diampuni dosa-dosanya, tinggal kebaikan-kebaikannya, maka ini juga masuk ke makna salam. Diampuni oleh Allah ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Wa maghfiratudz dzunub, dan pengampunan dosa. La syakka, tidak diragukan lagi, annaha salamatun min wabaiha wa uqubatiha, bahwa orang yang telah diampuni dosa-dosanya berarti dia telah selamat dari balasan-balasan dosanya. Nah, jelas ya. Jadi itu makna salamun hiya. Yang asalnya apa? Hiya salamun. Pada malam itu Allah selamatkan, penuh dengan keselamatan. Tapi di sini syaratnya koma, bagi orang yang berdiri. Maksudnya sholat malam. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ai tatanazzalul malaikatu fi hadhil lail, maksudnya para malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Fajar sotik. Ai ila matla'il fajr, turun mulai maghrib itu sampai terbit fajar. Wa idza tala'al fajru, kalau fajar sudah terbit, intahat Lailatul Qadar, selesai Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar berakhir di terbitnya fajar shadiq. Nah, selesai pembahasan ayatnya. Beliau memberi tambih di sini. Tambih artinya peringatan. Sabaqa, telah berlalu, ankulna, telah berlalu penjelasan kami, inna lailatal qadri, bahwasanya malam Lailatul Qadar fi Ramadan,
di bulan Ramadan. Lakin fi ayyi juz'in min Ramadan, hanya saja di mana, di bagian mana di Ramadan itu, fi awalihi au wastihi au akhirihi, di awalnya, tengahnya atau akhirnya. Nakulu fil jawabi ala hadza, maka jawabnya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashral awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di 10 malam pertama. I'tikaf 10 malam pertama. Summa al-asrul awsat, kemudian beliau juga pernah i'tikaf di 10 malam yang tengah. Kenapa beliau lakukan ini? Taharian li Lailatul Qadri, untuk tahari di sini berarti memburu, untuk memburu agar mendapati Lailatul Qadar. Tsumma qila lahu innaha fil asril awakhir, kemudian disebutkan juga bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Fa'takafa al-asrul akhir, maka Rasul awakhir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir. Jadi Rasulullah pernah i'tikaf di awal pernah, di tengah pernah, dan di akhir juga pernah. Idan, kesimpulannya falailatul qadri, maka Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Jadi adanya Lailatul Qadar itu di malam terakhir, karena dikatakan pada beliau, dikabarkan oleh Allah pada Rasul bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Wa fi ayyi lailatin minha, dari 10 itu 10 yang mana? Nah, 10 yang mana? Allahu a'lam, kata beliau. Allahu a'lam. Qad takunu fi lailati ihda wa isrin, bisa jadi di malam 21. Ya. Bisa jadi di malam 21. Au fi lailatil salasin, atau di malam 30. Bisa jadi di malam 21 atau malam 30. Au fi ma bainahuma, atau di antara 21 sampai 30. Falam ya'ti tahdidun, tidak ada penjelasan batasan. Fi lailatin muayyanatin kulla'am, tidak ada penjelasan di malam keberapa setiap tahun, itu tidak ada batasannya, tidak ada penjelasan tahun ini turunnya malam ke-21 misalnya. Untuk tahun depan 23 misalnya. Itu tidak ada. Walihada uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri Lailata ihda wa isrin, pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi malam Lailatul Qadar itu pada malam 21. Wara'a fil manami, dan beliau bermimpi, Rasulullah bermimpi, annahu yasjudu fi sabihatiha fi ma'in watinin. Beliau bermimpi di malam di subuh malam Lailatul Qadar itu beliau sujud di air dan tanah. Bahasa kita ini lumpur. Tandanya bahwa malam itu Lailatul Qadar, subuhnya beliau sujud di lumpur. Fa'am torot, maka pada tanggal 21 beliau di Madinah hujan. Fa'am taratis sama'u tilkal laila, ay lailatul ihda wa isrin, malam 21 hujan. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi, maka Nabi salat di masjidnya, di Masjid Nabawi, ya. Wa kana masjiduhu min arisin la yamna'u tasrabul ma,
Dan pada waktu itu masjidnya masih atapnya itu berupa daun-daun kurma, sehingga tidak bisa menahan tetesan air minas saqaf dari atapnya, bocor jadinya. Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabahaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di salat subuhnya, ai fi salatil fajri, yaitu pada salat subuh. Fil ma'i watin, sujudnya di air dan tanah, sujudnya di lumpur. Wara'a as-sahabatu radhiyallahu anhum, dan sahabat melihat radhiyallahu anhum, ala jabhatihi, para sahabat melihat di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atharul ma watin, bekas lumpurnya tadi. Jadi di keningnya Rasul ada lumpur karena Rasul sujud di lumpur. Fa fi tilkal lailah kanat fi lailati ihda wa isrin, sehingga pada malam itu, dan malam itu adalah malam 21. Nah, mencocoki apa? Mimpinya. Wa ma'adzalika qala, maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha, nah, berusahalah untuk mendapati fil asril awahir, di 10 yang terakhir. Kalau 10 terakhir ya tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 30, itu 10 hari terakhir. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, karena 10 ini masih masih bisa dimulai dari depan dan bisa mulai dari belakang, enggak jelas hadisnya itu, enggak disebutkan 10 dari awal atau 10 dari belakang. Sekarang kalau tanggal 21 dari awal, ganjil kan ya. Tapi dari belakang itu genap, itu tanggal 31-nya ya. Genap kalau dihitung dari 30. Sekarang tanggal 22 dari awal, 22 genap dari awal, tapi di belakang itu ganjil. Tanggal berapa? 29. Makanya di sini Rasul mengatakan cari di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bisa jadi tanggal 21, tanggal 22, seterusnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fil witri, di ganjil, di malam-malam ganjil, minal asril awahir, di 10 hari terakhir. Nah, ganjil tadi itu tadi masalahnya. Kalau dihitung dari awal tanggal 21 itu ya ganjil, tapi dari belakang kalau hitung dari 31 itu genap. Tapi kalau di tanggal 22 dihitung dari awal itu genap, dihitung dari belakang ganjil. Sehingga masih bisa dijalani hadis pertama tadi. Carilah di 10 hari terakhir. Wara'aha as-sahabatu dzata sanatin, para sahabat pernah melihat Lailatul Qadar, karena diterangkan ciri-cirinya pada suatu tahun, minas sinin, dari tahun-tahun, fisab'il awahir. Lailatul Qadar pernah dilihat oleh sahabat pada malam 27. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ara ru'yakum qad tawata'at, aku melihat bahwa penglihatan kalian itu benar, yaitu fisab'il awahir, pada malam 27. Faman kanat mutaharriyan, Rasul mengatakan barang siapa yang memburu malam Lailatul Qadar, falyataharriha, maka hendaknya dia memburu fisab'il awahir, pada tanggal malam 27. Ini kalau sudah yang lain-lain tidak bisa, diburu yang tanggal malam 27.
Kalau dilonggarkan setiap ganjil, kalau mau dilonggarkan lagi ya 10 hari terakhir itu. Yakni fitil kasanah, yang dimaukan di hadis ini pada tahun itu yang dilihat oleh para sahabat. Amma fi baqiyatil a'wam, adapun di sisa tahun-tahun berikutnya, fahiya fi kullil asri, maka itu turunnya di setiap 10. Falaisat muayyanatin walakin arjaha lailata sab'in wa isrin. Ya di 10 itu sudah diburu di yang 10 hari terakhir. Hanya saja kata beliau yang paling diharapkan dari 10 itu adalah malam 27. Wa qad takunu masalan, seperti contoh, fi hadhil am, pada tahun ini, lailata sab'in wa isrin. Contohnya, kalau tahun ini, contoh mungkin yang dimaksudkan sahabat ini. Sahabat kan melihatnya tanggal 27, malam 27. Contohnya sekarang, tahun ini dilihat oleh sahabat malam 27. Wa fil amisani, di malam yang di tahun berikutnya, lailata ihda wa isrin, bisa jadi tanggal malam 21. Wa fil amis salits, pada tahun berikutnya bisa jadi lailata khamsin wa isrin, pada malam 25. Wa hakadha, begitu seterusnya. Jadi memastikan tanggal 27 itu pada masa beliau sahabat. Wa innama abhamahallah, maka di sini oleh Allah diibhamkan tadi itu, diibhamkan, tidak ditentukan oleh Allah tanggalnya itu, tidak disebutkan oleh Allah tanggalnya, cuma disebutkan pada pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kenapa oleh Allah tidak ditentukan tanggalnya, malamnya? Li faidataini azimain, karena ada 2 faedah besar. Al faidatul ula, faedah pertama, bayanus shadiqi fi talabiha, agar jelas orang-orang yang jujur di dalam mencari Lailatul Qadar, sehingga terbedakan antara orang-orang yang jujur minal makasili dibanding orang yang malas. Nah, maka kalau orang yang jujur di dalam upayanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan sungguh-sungguh di 10 itu, 10 terakhir itu. Li'anna shadiqa, karena orang yang jujur fi talabiha, orang yang jujur di dalam upaya mencari Lailatul Qadar, la yahmuhu an yata'abba asra layalin min ajli an yudrikaha. Dia tidak akan memperdulikan capeknya 10 malam dalam rangka untuk mendapati Lailatul Qadar. Dia bersabar, walaupun mungkin merasa capek badannya, maka dia tidak peduli, asik dan senang menjalani 10 malam terakhir itu. Wal mutakasilu, beda dengan mutakasil, orang yang malas. Yaksilu, dia malas, an yakuma asra layalin, malas untuk berdiri 10 malam. Min ajli lailatin wahidatin, karena yang dia harapkan, yang dia inginkan 1 malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar saja. Maka dia malas untuk terus semangat di 10. Makanya oleh Allah maunya disamarkan, disembunyikan 10 itu malam yang keberapa, supaya 10 itu benar-benar semua kondisi semangat, fresh, siap. Nah, al-faidatus tsaniyah, faedah kedua. Nah, faedah kedua, kasratu sawabil muslimin
besarnya pahala bagi muslimin bikasratil a'mal, dengan memperbanyak amalan. Kan beda kalau dia semangat 10 hari dengan semangatnya cuma semalam. Ya. Li'annahu kullama kasural amal kasuras sawab. Karena semakin banyak beramal semakin besar pahalanya. Wa bihadzal munasabah, maka untuk itu awwid an unabihu, perlu saya ingatkan, ila ghalatin kasiratin minan nas, saya perlu ingatkan di sini atas banyaknya orang yang salah, banyaknya orang yang keliru fil waqtil hadir, saat ini, kata beliau, pada masa beliau, haitsu yataharrauna lailata sab'in wa isrin, yaitu ketika manusia hanya memburu di malam tanggal 27 saja. Fi adail umroh, terutama ketika umroh. Umroh kalau tanggal 21, 27, wah beludak gitu. Fa innaka fi lailati sab'in wa isrin tajidul masjidal haram, karena pada malam 27 kamu dapati Masjidil Haram qad ghassa bin nas, tersesat oleh manusia, wa kasaru, dan mereka banyak, wa kasiru, mereka banyak sekali. Nah, di malam 27. Wa tahtisu lailata sab'in wa isrin bil umrah minal bidai. Padahal menghususkan umrah di malam 27 itu termasuk bid'ah. Tidak ada dalilnya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukhassisha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghususkan umrah tanggal atau malam 27 bi umratin fi fi'liha. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Walam yusassisha ayyu lailati sab'in wa isrin bi umratin fi qaulihi. Demikian juga perbuatannya, demikian juga perkataannya. Rasulullah tidak pernah menganjurkan, tidak pernah mengatakan umroh yang terbaik malam 27. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Falam ya'tamir lailata sab'in wa isrin min Ramadan. Rasulullah tidak umroh pada malam 27. Ma'annahu fi ami fathi, padahal itu pada tahun itu adalah tahun fath. Tahun kemenangan. Rasulullah ada di Makkah ketika itu. Lailata sab'in wa isrin min Ramadan. Kana fi Makkah walam ya'tamir. Padahal beliau sedang ada di Mekah dan beliau tidak umrah. Walam yakul lil ummah, Rasul juga tidak mengatakan pada umat taharrau, burulah lailata sab'in wa isrin bil umrah, burulah malam 27 dengan umrah. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Wa innama umiru an nataharra lailata sab'in wa isrin bil qiyami fiha. Yang ada dalil perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memburu Lailatul Qadar di malam 27 dengan cara salat. Dengan cara salat, la bil umrah, bukan dengan umrah. Kalau dengan salat maka faedahnya bisa lebih umum, merata ya. Kalau umroh kan butuh besar modalnya, biayanya. Wa bihi yatabayyanu khata'un katsirun minan nas. Maka dengan ini jelas kesalahan banyak orang. Wa bihi aidan juga yatabayyana annan nasa rubama ya'khuduna dinahum kabiran an kabirin. Yaitu ketika manusia mengambil agamanya
dari tokoh-tokoh mereka ala ghairi asasin minasyar'i, hanya ngikuti tokoh-tokohnya, tidak mengambil dari dasar agama, yaitu dari dalil yang sahih. Fahdhar, maka hati-hatilah. Hati-hatilah anta'budallaha, hati-hatilah kamu beribadah kepada Allah illa ala basiratin, kecuali harus ibadah itu harus dijalani didasarkan kepada basirah, ilmu. Basirah itu apa? Bidalilin, dengan dalil. Karena agama datangnya dari Allah dan Rasulnya, bukan dari akal-akal manusia, bukan dari pendapat-pendapat para tokoh. Dalil min kitabillah, dalil dari kitab Allah, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, au amalil khulafa'ir rasyidin, atau berdasarkan amalan khulafa'ir rasyidin alladzi amarona bittiba'i sunnatihim, yang Allah, yang Rasul telah memerintahkan kita mengikuti sunnah mereka. Nah, wa fi hadhihi surah al-karimah fadailun muta'addidatun li lailatul qadar. Maka di surat ini, surat Al-Qadar ini terkandung fadilah, keutamaan, beberapa keutamaan, yaitu adanya apa? Lailatul Qadar. Al-fadilatul ula, faidah pertama, keutamaan pertama, annallaha anzala fiha al-Qur'an, bahwa Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an. Jadi Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir, bukan tanggal 17, karena banyak muslimin memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Walaupun turunnya benar tanggal 17, itu pun tidak ada bimbingan Rasul untuk memperingatinya. Jadi ada dua kesalahan. Nah, alladzi bihi hidayatul bashar, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa sa'adatihim, dan berisi petunjuk untuk mencapai kebahagiaan manusia. Apa itu? Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-fadilatus tsaniyah, keutamaan Lailatul Qadar yang kedua, ma yadullu alaihi al-istifham min at-tafhim wa ta'zim fi qaulihi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung. Buktinya Allah bertanya di sini, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Fadilah ketiga, al-fadilatus tsalisah, annaha khairun min alfi syahrin, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Al-fadilatur rabi'ah, keutamaan ketiga Lailatul Qadar, keempat Lailatul Qadar, annal malaikata, bahwa malaikat tatanazzalu fiha, turun di malam itu. Wa hum la yanziluna illa bil khairi, para malaikat itu tidak turun kecuali karena membawa berbagai kebaikan. Wal barokah war rahmah, membawa kebaikan, barokah dan rahmah. Yang ketiganya ini perkara yang mutlak dibutuhkan oleh setiap muslim mukmin. Al-fadilatul khamisah, keutamaan kelima Lailatul Qadar, annaha salamun, bahwa malam itu malam keselamatan. Kenapa disebut salamun? Likasratis salamah, karena banyaknya keselamatan, atau juga banyak penyelamatan, boleh. Fiha, pada malam itu, minal iqab, penyelamatan-penyelamatan dari hak siksa, wal azab, hak azab, bima yakumu bihil abdu, yang Allah persiapkan bagi hamba yang berdiri. Min ta'atillah, bukan tidur ya, bukan malas, malah buang-buang waktu ngobrol,
pada malam 10 hari terakhir. Allah persiapkan pembersihan dari hak siksa dengan diampuni dosa-dosanya bagi siapa? Orang yang berdiri. Al-Fadilatus Sadisah, keutamaan keenam. Annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Allah menurunkan surat Al-Qadar ini dengan demikian keutamaannya secara sempurna yang dibaca oleh muslimin sampai hari kiamat. Wa min fadaili Lailatul Qadri ma thabata fis sahihain, di antara keutamaan Lailatul Qadar sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di dalam Sahihain Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma, barang siapa yang berdiri Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Fa qauluhu imanan wahtisaban, maka sabda beliau imanan wahtisaban, iman dan mengharap, yakni imanan billah, iman kepada Allah, wa bima a'addallahu, dan iman dengan apa yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan di sini apa? Ampunan. Minas sawab, berupa pahala, lil qaimina fiha, yang Allah persiapkan bagi orang yang berdiri. Wahtisaban, dan mengharap, lil ajri, mengharap balasan, wa talabis sawab, mengharap pahala, wa hadza hasilun, dan yang Allah janjikan ini diperoleh liman alima biha, bagi orang yang mengerti keutamaan tadi, fadilah tadi, wa man lam ya'lam, juga diperoleh oleh orang yang tidak mengerti. Yang penting dia apa? Berdiri. Faham atau tidak faham, dia dapat, kata beliau. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastarid al-ilma, beliau tidak mensyaratkan dia mengerti biha, keutamaan-keutamaannya, fi husuli hadhil ajri, untuk mendapatkan pahala ini. Jadi dia tetap dapat walaupun belum mengerti keutamaan malam Al-Qadar. Wa bihadza intahal kalamu ala suratil qadri. Dengan ini selesai pembahasan tafsir singkat tentang surat Al-Qadar. Mudah-mudahan menambah iman pada diri kita, menambah takwa kepada diri kita, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.